Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang cara melindungi diri dari penipuan bersama Shopee. Nah, lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan pada kesempatannya berbahagia ini mengenai cara melindungi diri dari penipuan. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Baik ya, tentunya sudah siap. Mari kita pelajari bersama-sama nih guys. Untuk melindungi diri dari penipuan, berikut adalah beberapa praktek terbaik yang dapat dilakukan ya. Beberapa poin penting ya, mulai dari poin yang pertama dan seterusnya pada tabel yang nampak pada layar kaca teman-teman, serta cara melindungi diri dari penipuan. Yang pertama adalah jangan pernah ya membagikan yang namanya rincian pribadi ya, yang sifatnya pribadi. Jadi silahkan dihindari berbagai macam informasi yang sensitif. Seperti apa? Misalkan ya, di sini nampak mulai dari OTP, kata sandi, serta PIN ShopeePay. Jadi tidak usah dibagikan ke siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan yang namanya scan kode QR ya melalui tautan yang mencurigakan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah periksa yang namanya perangkat dari yang nampak di sini ya. Jadi silahkan teman-teman periksa perangkat teman-teman secara rutin untuk memastikan terkait dengan keamanannya. Yang keempat adalah verifikasi channel resmi ya. Jangan merespon pesan yang dikirim melalui channel yang tidak resmi ya ataupun tidak bertanggung jawab seperti email ya. Seperti email kecuali jika berasal dari yang nampak di sini ya, email resmi Shopee atau akun media sosial yang terverifikasi. Kemudian kita lanjutkan, yang kelima adalah jangan pernah melakukan transaksi di luar Shopee ya, itu memicu terkait dengan penipuan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan mempercayai penjual yang mencoba mengarahkan teman-teman untuk menyelesaikan transaksi di luar platform Shopee ya. Sedangkan kita lanjut yang keenam, perhatikan tanda-tanda situs palsu. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah silahkan ganti ya. Ganti secara kontinu terkait dengan kata sandi dan laporkan potensi penipuan. Jadi beberapa cara melindungi dari penipuan ya. Nampak pada poin yang pertama sampai dengan poin yang ketujuh. Nah, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya. Jadi silahkan teman-teman ketahui juga beberapa modus penipuan di bawah ini ya. Nampak banyak sekali. Yang pertama adalah penipuan kode QR, di mana teman-teman akan dihubungi oleh penjual Shopee secara pribadi yang meminta teman-teman untuk membayar pesanan di luar aplikasi Shopee. Yang mana contoh ya yang nampak pada layar kaca teman-teman. Lantas cara kerjanya ataupun cara teman-teman untuk menghindarinya di sini nampak adalah jangan terjebak oleh trik penjual yang menawarkan ya sesuatu dengan harga yang lebih murah melalui pembayaran QR atau di luar aplikasi Shopee.
Jangan bertransaksi di luar aplikasi Shopee dan pastikan semua pembayaran dilakukan di aplikasi yang sama ya, ataupun aplikasi Shopee. Jika diminta untuk melakukan transaksi di luar aplikasi tersebut, jangan ragu untuk melaporkan penjual yang bersangkutan ke Shopee. Ini opsi yang pertama ya, ataupun jenis modus penipuan yang pertama. Yang kedua adalah penipuan pembayaran COD ya, ataupun bayar di tempat, yang mana teman-teman diminta untuk membayar secara tunai atas paket yang tidak teman-teman beli atau tidak sesuai dengan pembayaran teman-teman. Cara menghindarinya adalah selalu periksa ulang paket sebelum membayar apapun ya. Jika ragu, cek pesanan teman-teman di tab pesanan saya. Beritahu isi paket dan waktu tiba paket kepada orang yang akan menerima paket teman-teman. Nah, nampak di sini ataupun jenis modus yang berikutnya adalah penipuan paket ya. Nampak pada layar kaca teman-teman, silahkan dicermati pula. Teman-teman diminta untuk melakukan pembayaran tambahan untuk pengiriman karena masalah seperti berat paket ya, yang melebihi batas dan lain sebagainya. Cara mudah teman-teman ya untuk menghindarinya di sini adalah selalu ingat ya, bahwa penjual yang jujur tidak akan meminta teman-teman melakukan pembayaran di luar aplikasi Shopee. Jika sesuatu terlihat teman-teman melakukan pembayaran ya, yang mana mencurigakan atau jika teman-teman ragu, segera hubungi saja CS Shopee ya. Seperti halnya gambar yang nampak di sini adalah bentuk dari penipuan paket ya. Kemudian kita lanjutkan di sini, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nampak juga adalah penipuan undian yang berhadiah. Caranya untuk menghindarinya di sini adalah tertera ya. Jadi silahkan teman-teman, di mana Shopee sangat serius dalam menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Shopee tidak akan pernah meminta informasi pribadi teman-teman ya. Jadi teman-teman juga dihimbau untuk memverifikasi identitas orang yang menghubungi teman-teman dan memantau transaksi kartu kredit debit teman-teman ya. Semua menggunakan terkait kampanye dan hadiah Shopee hanya akan diberikan melalui akun resmi Shopee ya. Seperti halnya aplikasi Shopee ataupun web resmi Shopee. Nah, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, di sini nampak juga jenis yang lain adalah penipuan semacam lowongan kerja di Shopee atau pekerjaan paruh waktu. Nah, di sini cara untuk menghindarinya adalah ingat bahwa Shopee tidak memperkerjakan ya individu untuk merekrut karyawan melalui platform pesan. Seperti halnya contoh di sini ya. Termasuk individu yang bekerja sebagai agen pembelian online, Shopee tidak akan pernah meminta pembayaran atau deposit di muka sebagai syarat untuk bekerja sebagai karyawan di Shopee. Nah, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, begitupun dengan opsi ataupun jenis penipuan yang berikutnya adalah penipuan selesai pesanan. Cara ataupun teman-teman ketika untuk menghindarinya adalah jangan percaya penjual yang mencoba meyakinkan teman-teman untuk memilih pesanan diterima ya, sebelum teman-teman menerima barang tersebut. Jadi silahkan teman-teman perpanjang saja terkait dengan garansi Shopee jika teman-teman belum menerima barang atau membutuhkan waktu tambahan ya untuk memeriksa barang yang telah diterima. Jangan terlibat dalam jenis transaksi lain ya selain pembelian di Shopee, seperti transaksi penjual barang kembali. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya, nampak juga pada layar kaca teman-teman penipuan pemalsuan identitas. Nah, di sini cara menghindarinya adalah
Perhatikan bahwa jika Shopee Express mengalami kendala dalam pengiriman paket teman-teman, teman-teman dapat mengecek terkait dengan status pengiriman paket tersebut melalui aplikasi Shopee ya. Nah, perhatikan di sini hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada ya, catatan yang perlu teman-teman perhatikan adalah Shopee dan Shopee Mall tidak memiliki operasi apapun ya yang nampak di sini. Shopee tersedia di Asia Tenggara, Taiwan dan sebagainya ya. Mengetahui di negara mana saja Shopee tersedia, cek di bagian bawah beranda Shopee melalui ini ya teman-teman, web resmi ataupun aplikasi resmi dari Shopee ini. Dan teman-teman hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada ya, dalam semua contoh-contoh di atas ataupun jenis penipuan di atas, penipu mungkin membuat teman-teman melakukan hal berikut ya. Yang pertama, membagikan kode verifikasi OTP, akun resmi dan lain sebagainya. Kedua, membagikan data pribadi seperti tanggal lahir teman-teman ya, untuk mungkin digunakan oleh CS untuk memverifikasi identitas pembeli. Berikutnya, mengarahkan pembayaran ke nomor yang mereka berikan. Sedangkan mengklik tautan yang akan mengarahkan teman-teman ke halaman pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah mentransfer uang atau menyelesaikan pesanan sebelum paket diterima. Dan hal-hal tersebut ya silahkan diperhatikan ketika teman-teman transaksi ya melalui aplikasi ini ya, untuk menghindari penipuan-penipuan yang mungkin teman-teman bisa melakukannya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Nah, di sini nampak ya cara menghindari sebuah penipuan. Jadi silahkan teman-teman cermati ya step by stepnya. Yang pertama, periksa terkait dengan kredibilitas penjual ya, keyakinan, kepercayaan penjual. Jadi nampak di sini bisa dicek terlebih dahulu ya halaman tokonya serta produk-produk yang dijual seperti apa ya. Kepercayaan pembeli, kepercayaan penjual ya, di mana ketika transaksi online ya melalui aplikasi Shopee tentunya. Kemudian yang kedua adalah baca ulasan. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan transaksi via aplikasi Shopee khususnya, silahkan dicermati terlebih dahulu pada halaman produknya ya, mulai dari foto, video, kemudian harga, vouchernya, garis ongkir jika ada, dan tidak kalah pentingnya adalah deskripsi serta ulasan produk ya, atau testimoni dari pembeli. Ini memperkuat teman-teman ketika ingin belanja secara online. Baik, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah hanya gunakan metode pembayaran dalam aplikasi Shopee ya, dan jangan transaksi di luar aplikasi tersebut. Nah, di sini nampak ya beberapa metode pembayaran yang telah sinkron ataupun yang telah bekerja sama dengan Shopee, mulai dari ShopeePay, Shbank dan lain sebagainya. Jadi silahkan gunakan itu ya untuk meminimalisir penipuan. Jangan sampai teman-teman transaksi di luar aplikasi ataupun di luar platform Shopee. Kemudian yang berikutnya adalah nampak pada layar kaca teman-teman ya, pakai fitur chat Shopee untuk berkomunikasi ataupun bertanya dengan penjual yang bersangkutan ya. Penjual asli tidak akan pernah menghubungi teman-teman di luar Shopee ya. Jadi silahkan gunakan fitur chat ini jika dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan penjual ya, tentunya untuk menanyakan produk dan lain sebagainya. Dan begitu pun nampak juga di sini ya, jangan membalas pesan yang tidak diklaim dari akun resmi Shopee ya. Yang nampak di sini akun resmi, jadi silahkan ikuti saja ya akun-akun resmi dari Shopee. Jangan sampai di luar platform tersebut ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada ya, selain modus penipuan di atas tadi, ketahui beberapa modus juga yang sering terjadi. Mulai dari apa saja nih Kang? Di sini mulai dari modus penipuan ya. Kemudian nampak juga modus penipuan mengatasnamakan mitra Shopee. Contohnya pun juga tertera di sini ya. Kemudian kita scroll ke bawah, nampak juga modus penipuan mengatasnamakan SPayLater
atau es pinjam ya. Kemudian kita scroll. Nah, di sini teman-teman ya, sebagai akhir video kita pada kesempatan yang berbahagia ini ya, bagaimana jika saya terkena penipuan? Nah, silahkan teman-teman cermati ya, dan jangan sampai teman-teman tertipu terkait dengan pengguna ataupun yang tidak bertanggung jawab tadi. Jika teman-teman terkena penipuan yang mengaku sebagai pihak Shopee atau terlanjur ya mengirimkan informasi pribadi apapun kepada pihak yang mencurigakan ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab, silahkan segera mungkin untuk menghubungi CS Customer Service Shopee ya, melalui layanan telepon atau live chat ya via aplikasi Shopee tentunya di pusat bantuan aplikasi Shopee untuk pemeriksaan lebih lanjut nih guys. Selain itu mohon untuk segera menghubungi kata sandi ya, mengupdate, mengganti ya kata sandi akun dan pin ShopeePay teman-teman di aplikasi Shopee ya. Dan bisa juga teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai dengan tips belanja ekstra aman di Shopee. Jadi seperti itu ya teman-teman, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sekilas yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini, informasi cara melindungi diri dari penipuan bersama Shopee tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi ya. Salam dari sahabat marketplace.